Ya pemirsa, 2 juta buruh hari ini melakukan aksi unjuk rasa dan buruh menuntut kenaikan upah layak hidup 50% dari gaji yang mereka terima saat ini. Pagi tadi ribuan buruh kembali berunjuk rasa menuntut kesejahteraan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi unjuk rasa buruh, saat ini sudah ada rekan kita Adam Lubis. Adam? Iya, pemirsa, aksi unjuk rasa sejumlah bahkan ribuan buruh di depan gedung Balai Kota masih terus berlangsung meskipun sidang Dewan Pengupahan yang berlangsung di dalam gedung Balai Kota pada petang hari tadi sudah mulai diskors karena ketidakhadiran dari perwakilan kaum buruh. Dan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah buruh dari kawasan Jakarta Timur ini, saya sudah bersama dengan koordinator lapangan dari SPLM SPSI yang melakukan aksi unjuk rasa di sini bersama dengan Pak Surya Sanja. Pak Surya, ini tuntutan buruh untuk meminta UMP DKI 2014 yaitu sebesar Rp3.700.000. Ini sudah final begitu? Iya, itu sudah angka final, harga mati yang tidak bisa ditawar. Karena angka itu angka hasil dari data kita yang nyatanya itu hasil data yang minimal. Jadi ketika misalnya pemerintah ingin mengurangi lagi angka itu angka berarti sudah di bawah minimal. Jadi angka 3,7 adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Iya, Pak Surya, ini sidang Dewan Pengupahan sudah berlangsung begitu ya, sejak pagi hari tadi. Tapi perwakilan dari teman-teman buruh sendiri tidak mau hadir, tidak berkenan hadir. Alasannya apa, Pak Surya? Iya, persoalan tidak hadir cuma tidak hanya hari ini. Ketika kemarin kita pun tidak hadir di dalam sidang karena lagi-lagi pemerintah ingin memaksakan dengan angka-angka yang ada dalam KL mereka, yaitu angka 2.299.000 dari angka KL-nya. Bagaimana akan bisa naik UMP 3,7 sementara angka KL sangat kecil. Nah, maka dari itu permintaan kita sebenarnya angka KL-nya 2.766.000 hingga mencapai angka 3,7 karena perhitungan di mana 2 bulan ke depan belum disurvei dan inflasi 2014 juga akan masuk ke dalam itu. Hingga 3,7 itu berdasarkan angka yang betul-betul dari kita, itu angka-angka yang sangat minim yang harus diberikan. Nah, ketika kita tidak ikut dalam sebuah perundingan, karena memang sebuah pemaksaan, ketika dipaksa dalam sebuah perundingan maka tidak akan ada hasil yang baik kan gitu. Oke, Pak Surya, tadi Pak Jokowi sempat keluar begitu untuk meminta perwakilan buruh untuk masuk berunding bersama di sidang Dewan Pengupahan begitu. Iya. Tapi ditolak oleh teman-teman buruh. Iya, lagi-lagi ini kan persoalan yang rayu-rayuan lah yang diberikan oleh pemerintah, bukan sebuah perundingan. Karena perundingan kan harusnya bukan dengan Jokowi di awalnya. Karena kita punya ada mekanisme di mana ada Dewan Pengupahan yang harus dilakukan. Setelah itu baru rekomendasi diberikan kepada Jokowi selaku gubernur. Oke, nah alasannya melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota, Pak Jokowi sempat berkomentar begitu, seharusnya teman-teman dari buruh melakukan unjuk rasa di Kemenaker Trans begitu, karena di sanalah penggodokan nilai upah. Salah besar ketika Jokowi mengatakan itu, karena yang punya domain untuk mengeluarkan upah di wilayah provinsi adalah gubernur, bukan kementerian, kan gitu loh. Jadi ketika bicara harus ke kementerian, karena dia yang menandatangani SK, maka itu salah besar Jokowi mengatakan itu. Oke, artinya teman-teman dari buruh Jakarta Timur sendiri akan terus bertahan mogok nasional dan melakukan aksi unjuk rasa hingga esok hari atau sampai kapan rencananya? Iya, sampai kepada upah 3,7 juta itu di SK-kan oleh Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta. Kita akan terus melakukan aksi. Oke, ini kabarnya sendiri teman-teman dari SPSI sendiri akan bertahan sampai besok begitu, betul seperti itu? Iya, soal bertahan atau tidak bertahan begini, persoalan bertahan kan ada aturan perundang-undang yang berlaku dari Republik ini kan, ada aturan kepolisian yang mungkin nanti ketika kita misalnya negosiasi dengan polisi bisa bertahan, kita akan bertahan. Tetapi ketika polisi tidak membolehkan hal tersebut, maka kita akan keluar dari sini. Tapi kita besoknya lagi, kita akan lakukan aksi lagi. Oke, ini menarik pemirsa, tadi ada sekitar maghrib ya, sore hari itu ada doa bersama terkait dengan ada beberapa teman-teman dari buruh yang mengalami kritis akibat aksi unjuk rasa. Bisa diceritakan Pak Surya? Iya, aksi mogok nasional sekarang ini kan dilakukan oleh seluruh Indonesia. Kawan-kawan terutama di daerah Bekasi yang ada di Cikarang pun melakukan itu. Kita dibenturkan oleh pengusaha dan pemerintah dengan LSM, dengan preman dan sebagainya, hingga kepada mereka yang tidak paham itu memberikan perlawanan kepada kita. Itu yang jadi masalah sebenarnya kan gitu. Padahal seharusnya pemerintah dan
pengusaha dialog dengan kita. Persoalannya bukan mereka nyewa preman atau mereka nyewa LSM yang sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk sebuah perundingan di hubungan industrial kan gitu loh. Data nih 6 orang buruh mengalami luka-luka kritis begitu akibat aksi unjuk rasa selama tanggal 28 kemarin. Iya, ada terjadi pemukulan yang dilakukan di kepala oleh kawan-kawan preman di sana itu. Baik, Pak Surya terima kasih dan pemirsa dapat kami laporkan akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan teman-teman dari Serikat Buruh SPLM SPSI ini di depan Balai Kota DKI Jakarta. Ini setengah ruas jalan di Balai Kota mengalami ketersendatan dan sedikit kemacetan. Begitu bagi Anda yang ingin melewati kawasan ini, kami sarankan untuk mengambil jalur lain. Pak Surya terima kasih, teman-teman terima kasih terus berjuang. Dan pemirsa kita kembali ke studio, ada Luis dan juga Bobby Mapor. Baik Adam, terima kasih. Dan pemirsa kita akan dalami lagi lebih jauh bagaimana sih tuntutan. Ada 3 sebenarnya tuntutan yang dituntut buruh kepada pemerintah terkait besok akan ditetapkan UMP baru untuk di seluruh provinsi. Baik, di samping saya sudah ada seorang perwakilan dari VP, seorang VP Vice President dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Iswan Abdullah. Selamat petang, apa kabar? Ya, selamat petang. Terima kasih untuk bergabung dalam Ada Berita kali ini. Bang Iswan, tadi ada 3 hal yang pasti dituntut ke pemerintah. Nomor 1 adalah kenaikan UMP sebanyak 50% untuk seluruh provinsi di Indonesia. Lalu yang kedua juga khususnya di DKI, ya kenaikan dari 2,2 yang sudah ditetapkan kemarin tahun lalu menjadi 3,7. Dan juga undang-undang BPJS. Nah, sejauh ini sudah berapa dekat dengan tuntutan itu? Pertama-tama saya ucapkan hidup buruh seluruh Indonesia dan minta maaf kalau seluruh masyarakat terganggu oleh aksi mogok kami yang dilakukan pada hari ini, yang kami perkirakan sekitar 2 juta seluruh Indonesia, 20 provinsi dan 200 kabupaten kota. Sampai dengan hari ini pemerintah tidak berubah dari sikap mereka. Yang terkait dengan sebenarnya tuntutan kita adalah, pertama saya ingin menjelaskan dulu, tuntutan kita dalam mogok nasional ini adalah pertama adalah meminta kenaikan upah minimum provinsi atau upah kabupaten kota Indonesia adalah untuk seluruh daerah di Indonesia adalah 50% dari upah minimum sebelumnya. Tetapi di DKI karena ini adalah simbol negara, ibu kota negara, sesuai dengan kami yang lakukan survei berdasarkan 84 item kebutuhan hidup layak, itu adalah 3,7 juta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami menuntut kepada pemerintah agar dipastikan bahwa 1 Januari tahun 2014 seluruh rakyat Indonesia harus dipastikan mendapatkan jaminan kesehatan. Tidak ada pentahapan. Kami minta itu dilaksanakan itu tanggal 1 Januari tahun 2014. Tidak ada pentahapan. Seluruh rakyatnya kalau sakit tinggal masuk rumah sakit, miskin, kaya, tua, seluruh penyakit dan di mana di Indonesia. Tapi itu sudah dilakukan di Jakarta kan? Itu beda. Kalau di Jakarta itu baru namanya Jamkesda, jaminan kesehatan daerah. Dia tidak memiliki portabilitas. Yang kami minta sekarang itu adalah dimanapun warga Indonesia sakit, maka negara memastikan harus dijamin kesehatannya. Nasional di nasional. Yang ketiga adalah kita meminta komitmen negara agar hapuskan outsourcing sesuai dengan Permen nomor 19 tahun 2012. Itu kira-kira. Yang berikutnya adalah kami minta juga, yang keempat adalah kami minta agar sahkan undang-undang pekerja rumah tangga. Ada beberapa hal yang ingin saya counter tadi mengenai UMP. Tadi saya juga baca tadi di internet bahwa Jokowi sendiri mengatakan tidak bisa mungkin hanya duduk berbincang-bincang, harus ada komponen yang jelas kenaikan. Dari 2,2 itu kalau mau naik ke 3,7 apa dasarnya, dan juga kalau mungkin buat di daerah-daerah lain yang ingin dinaikkan sebanyak 50%. Nah, kira-kira itu apa dasarnya? Tapi kita break sebentar. Baik, kami akan lanjutkan nanti kira-kira apa saja tuntutan dan bagaimana pemerintah, apakah ia akan mengiyakan atau mungkin tidak setelah pariwara yang satu ini. Jangan kemana-mana. Instruksi ada di mobil komando. Masih bersama Mas Iswan Abdullah, VP dari KSPI. Tadi ada 3 tuntutan yang akan ditetapkan besok. Nah, pertanyaan saya sangat simpel. Jika pemerintah tidak mengiyakan tuntutan para buruh, apa yang akan dilakukan?
Kami berharap harus ada pintu dialog antara pemerintah, pengusaha dengan buruh. Jangan seperti sekarang itu seolah-olah pemerintah melepaskan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi kami, kalau 4 tuntutan tadi itu tidak dipenuhi oleh negara, oleh pemerintah, dan termasuk para pengusaha, maka ya cara kami senjata kami cuma mogok. Karena negara sudah menggunakan institusinya bagaimana ingin menetapkan, mempertahankan upah murah dan sebagainya dengan Impres nomor 9 tahun 2013 kemarin jelas-jelas mereka tidak menginginkan upah murah. Bagi kami adalah negara Indonesia yang kaya dengan PDB 1 triliun US dollar, bahkan di tahun 2012 kita adalah negara 15 besar di muka bumi dengan pendapatan per kapita tembus 4.000 US dollar. Maka tetapi paradok ironis, upah para pekerjanya itu jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang PDB itu sepertiga. Bahkan jauh lebih rendah lagi dengan gaji pembantu di Hong Kong, Malaysia gaji pembantu 4,5 juta, Singapura gaji pembantu udah 5 juta. Ini kan harus ada share economic growth kepada masyarakat termasuk kepada buruh. Namun saya coba memposisikan diri saya sebagai pengusaha lah, bilang saya bilang saya pengusaha, saya punya pabrik di wilayah Jabodetabek, dan tiba-tiba buruh saya, karyawan saya mengatakan gaji harus naik 3,7. Nah, saya langsung berpikir berarti pemasukan atau profit yang saya harus dapatkan haruslah naik sebanyak itu juga. Tentu juga nggak bisa kurang balance kalau saya ngelihatnya. Ya, kalau menurut kami di KSPI dan seluruh buruh yang melakukan mogok dalam aliansi konsolidasi gerakan nasional buruh, gerakan konsolidasi nasional gerakan buruh, itu mengatakan begini. Tolong masalah upah ini terkait dengan living cost, biaya hidup, kebutuhan hidup layak, itu masalahnya. Jangan memaksakan sektor-sektor padat pekerja, sektor-sektor cash flow-nya itu mereka itu dipaksakan dengan di DKI. Kan masih ada wilayah-wilayah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup itu ada di daerah Sukabumi masih 1,2 juta, di Kendal masih 830 juta, bahkan di 830 ribu, di Cilacap aja masih 800 ribu. Jangan dipaksakan DKI ketika mereka tidak sanggup. Tapi berdasarkan survei yang kami lakukan memang di DKI, terus terang di DKI ini ada sesuatu yang salah ini. Pemerintah DKI memaksakan upah minimum DKI hanya 2 juta lebih, hanya 2 juta, KHL 2 juta. Padahal berdasarkan survei saja kan aneh. Yang seharusnya upah minimum tahun 2014 itu harus berdasarkan kebutuhan hidup layak tahun 2015. Survei berdasarkan 6 kebutuhan hidup layak itu yang dilakukan oleh buruh, Dewan Pengupahan dengan metode regresi itu sebenarnya KHL itu adalah 2.776.000. Kalau ditambah pertumbuhan ekonomi dengan inflasi dalam versi Dewan Pengupahan DKI sesungguhnya adalah 3,2 juta sebenarnya. Jadi kalau misalnya UMP kemarin itu 2,7 mungkin masih bisa, mungkin naiknya nggak gitu tinggi kan yang sudah ditetapkan 2,2, tapi kalau kemarin 2,7 sehingga sekarang harus naik 3,7, jadi terlalu tinggi yang harus dinaikkan. Ini bukan masalah tinggi, ini memang kebutuhan real para pekerja di Jakarta bisa sehat dan sehat itu layak, itu memang harus 3,7 juta. Itu berdasarkan survei 80 item kebutuhan hidup layak. Dari awal KSPI memang udah menolak 60 item kebutuhan hidup layak itu. Kalau misalnya pabrik bilang kita tidak bisa membayar setinggi 3,7, pilihannya adalah bisa-bisa harus ditutup itu pabriknya. Nah, mau kemana kita jadinya? Dari tahun 10 tahun yang lewat, karena saya aktivis buruh yang kerjanya itu setiap tahun berjuang tentang upah, selalu saja para pengusaha itu kalau naik upah maka kami pindah ke Cina. Buktinya tidak ada. Realisasi investasi berdasarkan BKPM kemarin itu dalam kuartal ketiga itu realisasi investasi tertembus 100,3 triliun. Dalam 3 triwulan ini, 3 kuartal ini kita nembus 293, bahkan melampaui semenjak Indonesia merdeka. Artinya kalau tambah kuartal keempat itu sekitar hampir 400 triliun kira-kira realisasi investasi. Tidak ada itu pengusaha yang kabur. Itu kan hanya akal-akalan pengusaha bandel di Indonesia yang dipimpin oleh para pengusaha-pengusaha hitam itu sebenarnya. Berarti justru investasi meningkat. Dan justru mestinya buruh juga lebih diperhatikan kesejahteraan seperti itu. Ya, permasalahan sekarang ini adalah jangan pembangunan ekonomi sekarang ini di Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha. Ini ketidakadilan. Bagi kami adalah segala bentuk ketidakadilan, ketidaksetaraan dan masalah kemanusiaan kami lawan di negara kita ini. Saya akan jadul teleponnya. Saya dapat lagi. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Pak Johan. Pak Johan, silakan. Jakarta. Ya Pak.
Pak Johan, mohon volume televisi dikecilkan sedikit Pak Johan agar tidak feedback. Thank you. Oh ya. 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 Saya yang mau tanyakan, Pak, apa tidak terlalu gegabah buruh-buruh ini minta naikkan 50%? Yang menjadi masalah adalah jika seandainya para pengusaha tidak sanggup, lalu bagaimana nasib buruh kita? Itu saja, Pak. Ya. Pak Johan sendiri dari mana, Pak? Dari Jakarta atau mungkin dari provinsi lain? Baik, sudah ditutup. Oke. Jadi bagaimana jawabannya dari Pak? Ya, saya tahu kami adalah bahkan salah seorang wakil ketua asosiasi perusahaan retail Indonesia mengatakan itu di Indonesia, di Jakarta saya itu bisa sebenarnya upah 13 juta rupiah sebenarnya, asalkan ada hal-hal lain yang menjadi peran negara, misalnya pungutan liar, infrastruktur, kemudian biaya logistik yang sangat membengkak, itu harus dijalankan oleh negara. Kalau masalah ketidaksanggupan pengusaha ada mekanismenya, itu yang namanya penangguhan upah. Bagaimana penangguhan upah sudah diatur dalam Permenaker nomor 231 tahun 2003. Salah satu persyaratannya adalah berdasarkan audit angkutan publik secara terus-menerus 2 tahun bahwa perusahaan yang bersangkutan mengalami kerugian. Kenyataan sekarang ini di mana-mana kami dimenangkan oleh Petun Jawa Barat Bandung kemarin itu karena ada sekitar 250 perusahaan melakukan penangguhan. Ternyata setelah kami menggugat itu, menolak itu, kita dimenangkan. Ternyata 209 perusahaan ini ditolak penangguhannya karena mereka asal-asalan. Ditolak penangguhan berarti karena bangkrut fiktif, bisa dibilang gitu? Enggak, bukan bangkrut. Mereka ngadain seolah-olah itu tidak sanggup. Padahal mereka sanggup. Dan ini intinya itu sama pengusaha Indonesia kan pengusaha yang sangat ceng di muka bumi sebenarnya. Seharusnya mereka harus belajar kompetitif. Negara kita sekarang adalah negara nomor, bahkan di APEC kerjasama Asia, ekonomi Asia Pasifik kemarin dikatakan kekuatan ekonomi nomor 1 di muka bumi sekarang itu adalah Indonesia. Oke, jadi terakhir kepada siapa nih buruh harus mengingatkan, kepada pengusaha kah atau kepada pemerintah yang mesti ketok palu? Kalau menurut saya sih adalah di pemerintah. Oke. Pemerintah sekarang kecenderungan sekarang itu lebih kepada memihak kepada pengusaha. Kebukti apa haknya seorang memperindak bersama-sama Menteri Keuangan dan Menko Ekonomi sama Sofyan Manandi merilis tentang Impres nomor 9 tahun 2013 tentang penetapan upah minimum. Pada penetapan upah minimum itu sudah ada mekanisme di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Permen nomor 1 tahun 99 serta Permen nomor 13 tahun 2012. Udah ada. Impres itu menjadi inkonstitusional sehingga membuat para pengusaha dan pemerintah di daerah-daerah itu ingin mengakali undang-undang regulasi yang sudah ada. Baik, Mas Isvan Abdullah, terima kasih banyak, seorang VP Vice President dari KSPI. Semoga sukses tuntutannya, dan satu pesan dari saya, awas tunggangan, terutama mungkin yang sebenarnya tidak berhak di situ. Itu sudah mulai. Boleh saya tambahkan sedikit? Sedikit saja. Ya. Pesan kami adalah tolong pihak kepolisian jangan melakukan pembiaran terhadap preman. Di Bekasi sudah 17 orang buruh ditusuk, ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh preman. Pada aksi kita, saya bersama presiden kami itu roadshow ke Kapolri, Kabak Intel untuk memberikan kepastian, bahkan Menhan kemarin itu untuk memastikan bahwa aksi kami adalah aksi damai, konstruktif. Tapi kenyataannya ada pihak-pihak tertentu yang coba menggunakan preman. Saya kira ini ada pembuktian statementnya Ketua Apindo di bulan Maret kemarin bahwa mereka lebih percaya kepada penggunaan preman dibandingkan aparat polisi. Tolong, ini kami menduga jangan-jangan ada peran pengusaha-pengusaha hitam yang dibalik semua kejadian ini. Dan semoga tidak mudah terprovokasi tentunya. Oke, terima kasih banyak, sukses buat besok.